agar para pengkhianat ini segera diproses ya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Partai Demokrat gitu. Wong tersangka saja harus diperiksa supaya hukumnya berat, ringan, atau sedang. Karenanya bisa diperiksa secara khusus sesuai dengan pasal 18 ayat 4 ya, kode etik dan pedoman pelaksanaan kode etik gitu. Arogansi kekuasaan, tirani arogansi kekuasaan. Adanya desakan yang sangat kuat ya dari berbagai lapisan kader kami, baik di tingkat pusat, di DPP, di DPD maupun di DPC gitu, agar para pengkhianat ini segera diproses ya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Partai Demokrat gitu. Karena mereka merasa tidak nyaman ya tinggal satu rumah yang sama dengan para pengkhianat ini gitu. Ya. Penjilat-penjilat, bahkan ya mereka yang mengkhianati Partai Demokrat. Tentunya dalam konteks hukum ya akan ada perlawanan hukum. Karena apa? Menyalahgunakan kewenangan. Itu ada dari mulai turunan daripada anggaran dasar rumah tangga, kode etik, tanpa ada pemanggilan, apalagi pemeriksaan. Orang tersangka saja, udah tersangka dalam pidana, masih harus diperiksa, dipanggil. Karenanya tidak perlu lagi dipanggil untuk diperiksa, ya, untuk diperiksa. Dan karenanya bisa diperiksa secara khusus, Mbak. Ini sesuai dengan juga kode etik kami dan pedoman pelaksanaan kode etik kami gitu, Pak. Ini ada pasal 18. Johnny Allen dan kawan-kawan untuk berargumentasi secara legal di depan pengadilan. Bagi kami selaku kuasa hukum, ini adalah bentuk mereka tidak menghormati proses hukum yang berlangsung. Bahkan lebih daripada itu, bagi kami ini semakin menegaskan mereka tidak mampu menunjukkan bukti-bukti legalitas mereka dan berdebat di depan hukum. Jadi memang betul ada pasal 18 ayat 4, pasal Dracula, pasal sapu jagat. Ya, pasal Dracula, pasal sapu jagat yang mengabaikan semua pasal-pasal yang lain termasuk katakanlah pemeriksaan. Wong tersangka saja harus diperiksa supaya hukumnya berat, ringan, atau sedang. Sudahlah, itu biarlah orang hukum untuk menyelesaikan itu nanti di dalam proses hukum. Di prosesnya kita kumpulkan data dan fakta dulu, banyak saksi ya, banyak juga kader-kader kami yang sudah bertemu dengan Pak Johnny Allen ini maupun para pelaku GPK lainnya ya. Dari mereka kemudian sudah cukup bagi kami ya, sudah ada kesaksian yang terang benderang dan juga sudah ada bukti-buktinya gitu. Dan tadi seperti kami sampaikan ini fakta yang terang benderang gitu loh Pak. Sesuai dengan kode etik kami dan juga pedoman pelaksanaan kode etik kami ini sudah jelas ada di pasal 18. Bisa dicek sehingga tidak perlu lagi ada pemanggilan karena tidak ada lagi data dan fakta yang diperlukan gitu. Otoriter, tetapi penjilat-penjilat inilah yang merusak Demokrat di dalam suasananya. Apalagi beliau, ini saja belum tahu dia Partai Demokrat. Kalau dibilang otoriter tidak demokratis, saya bingung juga ini gitu loh ya. Komunikasi sangat cair, sangat lancar gitu loh. Mungkin yang nggak lancar yang memang tidak mau datang aja, yang tidak mau ketemu dengan kami. Kami ini yang sedang berusaha berjuang keras membantu rakyat soalnya Mbak dengan swadaya. Mungkin ada yang biasa kalau di partai itu disuapin Mbak, mesti dikasih duit dulu baru dia datang. Kalian adalah berdiri di rumah sendiri, bukan di dinasti, bukan seperti memutarbalikkan fakta. Hak-hak kalian sudah diamputasi. Kita akan kembalikan Partai Demokrat kepada Partai Demokrat semula yang bernapaskan demokrasi. Perbedaan pendapat adalah solusi untuk diselesaikan pada forum-forum tertinggi. Mereka sangat tidak siap ketika upaya kongres luar biasa yang mereka sebut di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu sebagai kegiatan partai, dan ketika itu diuji di pengadilan, mereka tidak siap untuk saling adu bukti dan saling adu argumentasi. Oleh karena itu, Jaki tidak usah panik Pak AHY-nya, karena AHY di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki sehingga tidak tahu turun gunung. Oleh karena itu, saya hormati Pak SBY menjadi turun gunung untuk menyelesaikannya. Makanya saya bilang, jangan Pak Jaki, harusnya Pak AHY untuk supaya lebih matang. Memang betul dia pintar, tapi belum matang dalam konteks politik. AHY menang lagi terhadap kubu Muldoko. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding mantan kader Partai Demokrat Johnny Allen Marbun terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghukum Johnny Allen selaku penggugat.
Seperti diketahui, Johnny Allen dipecat dari partai berlambang bintang Mercy itu karena terlibat aktif dan dianggap bersekongkol dengan KSP Muldoko yang melaksanakan KLB Deli Serdang. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta resmi memutus gugatan tersebut pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 lalu dan menghukum Johnny Allen Marbun selaku penggugat. Telah diputus perkara nomor 547 PDT 2021 PT DKI dengan amar putusan permohonan banding Johnny Allen ditolak dan menghukum pembanding. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, keputusan AHY memecat Johnny Allen disahkan oleh Pengadilan Tinggi, kata kuasa hukum Partai Demokrat Mehok. Ia menjelaskan, dengan adanya keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, menegaskan kembali bahwa Johnny Allen memang melanggar konstitusi Partai Demokrat, sehingga layak dipecat. Sebagai konsekuensi, ia diberhentikan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, ujarnya. Menurut dia, jalur hukum yang ditempuh oleh Johnny Allen ihwal, pemecatannya diduga kuat untuk menunda-nunda proses pergantian antar waktu sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dalam perkara yang menyangkut partai, setelah gugatan ditolak Pengadilan Negeri, biasanya langsung kasasi di Mahkamah Agung, tapi Johnny Allen sengaja mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi, meski dia tahu akan ditolak. Jadi patut diduga, dia berusaha menunda-nunda waktu pelaksanaan pergantian antar waktu yang sudah diajukan fraksi Partai Demokrat pada Ketua DPR, kata dia. Sosok Johnny Allen di kubu Muldoko telah 2 kali gagal melawan kubu Agus Harimurti Yudhoyono AHY setelah 2 gugatannya ditolak majelis hakim. Johnny Allen melayangkan gugatan kepada Ketua Umum Partai Demokrat setelah dipecat dari partai lambang Mercy tersebut. Hal itu pun membuat Johnny Allen akan tersingkir dari kursi anggota DPR RI yang didudukinya sekarang. Pada Mei tahun 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Johnny Allen. Johnny Allen tak terima, ia pun banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi juga menolak bandingnya. Hal itu terungkap di laman resmi Mahkamah Agung, MA. Putusan penolakan gugatan tersebut dibacakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 dengan nomor 547 PDT 2021 PT DKI. Menyatakan permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut tidak dapat diterima, demikian yang tertulis dalam laman resmi MA yang dikutip kompas.com. Selain itu, PT DKI Jakarta juga menghukum Johnny sebagai pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Johnny Allen dipecat dengan tidak hormat karena turut mendalangi upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB ilegal yang diselenggarakan di Deli Serdang awal Maret lalu. Ditolaknya gugatan anak buah Muldoko ini sebuah keputusan hukum yang tepat, menandakan bahwa keputusan yang diambil oleh Ketua Umum AHY juga tepat dan sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, ungkap praktisi hukum Dr. Heru Widodo. Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menegaskan kembali bahwa Johnny Allen Marbun memang melanggar hukum dan aturan yang berlaku, sehingga layak dipecat. Sementara itu, para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia menegaskan kembali loyalitas dan kesetiaan kepada Ketum AHY. Fatsun politik kami tegak lurus kepada Ketum AHY yang sah dan sesuai dengan hukum. Tidak ada dualisme di Partai Demokrat. Ketum hanya satu, AHY. Kalau ada yang ngaku-ngaku, kami lawan, tegas Anwar Hafiz, Ketua DPD Sulawesi Tengah yang baru saja terpilih kembali. Selain Johnny Allen, 3 mantan kader Partai Demokrat yang kini menyeberang ke kubu Muldoko juga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Anggota kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Wijoyanto, menilai gugatan yang dilayangkan 3 mantan kader Partai Demokrat itu hanya sebuah akal-akalan saja. Bahkan, kata Bambang, hal itu cukup berani dan berbahaya. Diketahui, gugatan itu dilayangkan oleh mantan kader terhadap surat keputusan SK Menkumham terkait hasil Kongres Partai ke-5 tahun 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN.